Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifko Hurtado dan NIM saya 207 Jadi saya ingin menjelaskan yaitu teori pertukaran dan percampuran. Nah, dalam teori pertukaran yang pertama itu teori pertukaran atau yang disebut dengan the theory of exchange. Nah, jadi itu yaitu penjelasan atau transaksi muamalah dengan pertukaran aset kepada para pihak. Nah, terus yang kedua itu adalah percampuran. Nah, apa sih percampuran? Jadi percampuran itu transaksi muamalah yang mana berupa percampuran aset pada para pihak. Nah, jadi dalam teori pertukaran percampuran itu ada objek dan waktu masing-masing. Nah, jadi dari teori pertukaran itu mempunyai dua aspek dari objek dan waktu masing-masing. Yang pertama dari objek pertukaran itu aset real, yaitu berupa barang atau jasa. Yang kedua itu adalah aset keuangan atau finansial aset. Nah, jadi aset keuangan itu berupa uang atau surat berharga. Nah, terus yang kedua itu dalam waktunya. Nah, waktu pertukaran itu ada dua lagi. Jadi yang pertama itu penyerahan saat itu juga atau yang disebut dengan nakdom, dan yang kedua itu penyerahan kemudian atau yang disebut dengan geru nakdom. Nah, jadi teori pertukaran dan pencampuran ini ada bentuk pertukarannya, antara lain itu aset real dengan aset real. Terus yang kedua itu aset real dengan aset keuangan. Yang ketiga itu aset keuangan dengan aset keuangan. Nah, dari aset real dengan aset real ini itu ada dua aspek. Yang pertama lain dengan jenisnya. Yang kedua sama jenis asetnya. Jadi dalam yang pertama itu dari jenis asetnya itu hukumnya boleh. Contohnya itu seperti apa? Kayak tenaga kerja yang ditukar atau dibayar berupa beras. Nah, yang kedua itu sama jenis. Nah, dalam sama jenisnya ini ada beberapa macam asetnya. Yang pertama perbedaan mutunya, ya, yang dapat diamati. Contohnya itu Revo dengan motor Mio. Nah, terus yang kedua itu perbedaan mutunya yang dapat diamati. Contohnya emas dengan emas, beras dengan beras, garam dengan garam. Itu yang tidak diamati. Terus yang ketiga itu hukumnya, dan hukumnya itu syarat-syaratnya yang pertama sama jumlahnya, yang kedua sama waktunya, dan ketiga sama mutunya. Nah, itu dari aset real dengan aset real. Nah, yang kedua aset real dengan aset keuangan. Nah, dari aset real ini itu berupa barang yang menjadi jual beli. Jadi jual beli itu berdasarkan metode pembayaran. Yang pertama itu tunai, kedua tangguh bayar, yang ketiga jual beli, yang mana dikhususkan penjual yang menyebutkan keuntungan dari harga jualnya tersebut atau yang disebut dengan murabahah. Nah, dari jual beli yang berdasarkan metode pembayaran ini dari tunai itu ada dua aspek. Yang pertama bayar tunai, dan yaitu bayar tunai penyerahan barang di awal, dan bayar tunai penyerahan tangguh atau ba'i salam. Nah, yang kedua itu tangguh bayar. Nah, tangguh bayar itu seperti bayar cicilan, yaitu bayar cicilan penyerahan barang di awal. Terus yang kedua itu barang cicil, di mana penjualnya itu di mana setelah penyerahan tangguh itu setelah lunas, seperti itu. Terus yang kedua itu jual beli khusus, di mana penjual menyebutkan keuntungan dari harga jualnya. Nah, dari aset real berupa jasa menjadi sewa menyewa atau yang disebut dengan alijaroh. Terus berdasarkan manfaatnya dalam alijaroh itu
Yang pertama, jasa berupa manfaat dari barang atau yang disebut transaksi sewa menyewa. Terus yang kedua, jasa berupa manfaat dari tenaga kerja atau yang disebut transaksi upah mengupah, seperti itu. Terus berdasarkan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan disebut al-jualah. Al-jualah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa disebut ijaroh muntahi bitamlik, seperti itu. Nah, yang aspek kedua selanjutnya itu aset keuangan dengan aset keuangan. Nah, ini dari aset keuangan dan aset keuangan itu ada dua aspeknya, yaitu uang dengan uang dan kedua uang dengan surat berharga. Dari uang dengan uang itu ada dua jenis atau dua aspek. Yang pertama uang sejenis dan kedua uang tidak sejenis. Uang sejenis itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat jumlah dan waktu penyerahan harus sama. Yang kedua itu uang tidak sejenis, hukumnya itu boleh, tapi dengan syaratnya waktu penyerahan harus sama, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu uang dengan surat berharga. Nah, uang dengan surat berharga itu yang pertama bila surat berharganya tidak sebagai representasi aset real. Nah, itu hukumnya itu dilarang. Terus yang kedua itu surat berharga merupakan representasi aset real, yang mana hukumnya itu boleh. Nah, selanjutnya teori percampuran. Nah, teori percampuran ini terbagi menjadi dua aspek. Dari pertama yang tadi dari objek dan waktunya. Nah, dari objek itu yang pertama aset real, yaitu berupa barang jasa juga. Terus yang kedua aset keuangan, yaitu berupa uang dan surat berharga. Nah, dalam waktu percampurannya itu penyerahan saat itu juga atau yang disebut dengan nakdom, dan yang kedua penyerahan kemudian itu yang disebut dengan geronakdam. Nah, dalam bentuk pertukaran dalam bentuk pertukaran yaitu pertama aset real dengan aset real juga, terus yang kedua aset real dengan aset keuangan, yang ketiga aset keuangan dengan aset keuangan. Nah, yang pertama dari teori percampuran itu dari aset aset real dengan aset real itu contohnya syirka abdan atau percampuran keahlian dengan keahlian. Yang kedua aset real dengan aset keuangan yaitu syirka mudharabah yang percampurannya percampuran modal 100% dan keahlian. Dan yang ketiga atau selanjutnya itu syirka wujuh, percampuran modal yaitu sebagian dan keahlian. Nah, yang aspek ketiga itu dari teori percampuran aset keuangan dengan aset keuangan. Nah, yang pertama itu syirka muafadoh atau percampuran modal dengan jumlah yang sama. Terus yang kedua syirka ainan yaitu percampuran modal dengan jumlah berbeda, seperti itu. Nah, terus perbedaan antara pertukaran dan percampuran. Nah, ini dari pertukaran dan percampuran itu yang pertama perbedaannya pertukaran meliputi natural certainty kontrak, yaitu kontrak atau akad secara alamiah yang mana memberikan kepastian dalam hasil dari sisi jumlah dan waktu penerimaan. Nah, yang kedua itu objek penukarannya harus ditetapkan di awal dengan pasti dari sisi jumlah mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Dan yang terakhir itu risiko transaksinya, yaitu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Baik, mungkin itu aja dari saya dalam penjelasan dari teori pertukaran dan percampuran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.